Di sebuah desa kecil yang nyaris terlupakan oleh peta, berdirilah sebuah pohon beringin tua di tengah lapangan kosong. Akar-akarnya menjalar seperti urat nadi raksasa yang menembus tanah, melingkar dan menggulung batu-batu kecil, seolah menjaga sesuatu di bawahnya. Dahan-dahannya menjulang tinggi, menutupi sebagian langit desa dengan bayangan kelam bahkan di siang hari. Warga setempat menyebut tempat itu lapangan tua Sururejo. Dan pohon beringin di tengahnya adalah beringin mawar, dinamai dari kisah yang sudah menjadi bagian dari kutukan desa itu sendiri. Desa Sururejo tampak seperti desa biasa pada siang hari. Anak-anak berlarian membawa layangan. Ibu-ibu menjemur pakaian sambil berceloteh ringan. Dan suara ayam jantan bercampur dengan desir angin dari sawah. Tapi semua itu lenyap begitu matahari tenggelam di balik bukit barat. Setiap kali senja turun, satu demi satu rumah menutup pintu dan jendela. Tak ada yang berani keluar setelah azan Isya. Lampu-lampu dimatikan lebih cepat dari biasanya. Dan hanya terdengar suara jangkrik yang memecah keheningan malam. Karena di malam hari, Mawar akan keluar. Tak ada yang tahu seperti apa rupa aslinya kini. Ada yang bilang ia tampak seperti perempuan cantik dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Melayang di antara akar beringin sambil menyanyikan lagu lama yang tak pernah selesai. Ada juga yang bersumpah melihatnya duduk di cabang paling tinggi, menggantungkan kepalanya sendiri di tangan kanan, sementara tubuhnya tetap bergelantung di tali tambang. Tapi yang pasti, siapapun yang berani menatap pohon itu saat malam, tidak akan pernah sama lagi keesokan harinya. Beberapa warga sudah pernah mencoba menantang kutukan itu. Anak muda yang merasa dirinya pemberani, mengaku ingin membuktikan bahwa cerita itu cuma omong kosong. Tapi esoknya, mereka ditemukan berjalan linglung di jalan setapak. Tubuhnya dingin seperti es, matanya kosong menatap langit, dan bibirnya terus komat-kamit menyebut satu nama, Mawar. Mawar, maafkan aku. Menurut cerita para sesepuh, puluhan tahun lalu, Mawar adalah seorang gadis yang dikenal lembut dan periang. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil dekat sungai. Namun hidupnya berubah setelah kejadian malam sial itu. Malam di mana sekelompok pemuda desa menyeretnya ke lapangan dan memperlakukannya dengan kejam. Mawar tak pernah kembali waras setelahnya. 3 hari kemudian, ia ditemukan tergantung di cabang paling tinggi pohon beringin. Sejak hari itu, satu demi satu pelaku mulai mati mengenaskan. Ada yang terbakar hidup-hidup di gubuk. Ada yang ditemukan mengambang di sumur tua. Ada pula yang menghilang tanpa jejak. Sejak itulah warga percaya bahwa arwah Mawar tak pernah pergi. Ia menetap di pohon beringin itu, menuntut balas dari siapapun yang mencoba mendekat, terutama lelaki muda. Kini, bertahun-tahun setelah semua tragedi itu berlalu, ketakutan itu tetap membekas. Warga hidup dalam diam, dalam ketundukan pada sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan kepala desa dan Pak RT tak berani membicarakan nama Mawar di malam hari. Sampai suatu hari, datanglah Damar, keponakan Pak RT, seorang pemuda dari kota yang datang karena mendengar kabar aneh dari pamannya. Damar bukan tipe orang yang mudah percaya dengan hal-hal gaib. Ia bekerja sebagai relawan sosial, terbiasa menangani warga di daerah-daerah terpencil. Tapi apa yang ia temukan di desa Sururejo bukan sekadar masalah tahayul. Ketika malam pertamanya tiba di desa itu, Damar mulai mendengar sesuatu dari balik jendela kamarnya. Suara perempuan menangis lirik, seperti dari kejauhan, tapi terasa begitu dekat. Dan dari luar, dari arah lapangan yang diselimuti kabut tipis, terdengar sayup-sayup suara tali yang berayun. Seolah seseorang sedang bergantung di sana. Malam pertama Damar di desa Sururejo berlangsung dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia tidur di rumah pamannya, Pak RT, yang berada tak jauh dari balai desa. Rumah itu cukup besar, dengan dinding kayu dan atap genteng tua yang berderit setiap kali angin lewat. Di ruang tamu, lampu minyak masih digunakan karena warga di sana percaya cahaya listrik bisa mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Damar awalnya menganggap semua itu hanya kepercayaan kampung yang berlebihan. Tapi malam itu, semuanya terasa berbeda. Udara terlalu dingin untuk bulan yang seharusnya hangat. Angin berembus membawa aroma aneh, seperti bunga melati yang sudah layu bercampur dengan bau tanah basah. Dari jendela kamarnya, Damar bisa melihat siluet pohon beringin di kejauhan.
besar, hitam, dan diam. Namun entah mengapa, ia merasa seperti pohon itu sedang memperhatikannya. Daunnya bergetar pelan meski angin nyaris berhenti. Di tengah kesunyian itu, terdengar samar suara perempuan bernyanyi lirik. Suaranya halus, seperti bisikan yang menggoda, tapi juga menakutkan karena terdengar patah-patah, seolah keluar dari tenggorokan yang pernah digantung. Lelaki jahat, pulanglah, aku menunggumu. Damar menelan ludah. Ia mencoba menepis rasa merinding di tengkuknya, lalu menutup jendela dengan cepat. Tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin jelas, seperti langkah kaki yang perlahan mendekat dari luar. 3 kali ketukan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Damar menatap jam di dinding. Pukul 12:10. Siapa yang datang tengah malam seperti ini? Ia ragu untuk membuka, tapi langkahnya terlanjur mendekat. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, Pak RT tiba-tiba muncul dari arah dapur dengan wajah pucat. Jangan dibuka, Mar, serunya pelan tapi tegas. Tapi Paman, mungkin ada yang... Bukan orang, kau dengar aku. Jangan buka. Damar terdiam. Suara ketukan berhenti seketika, digantikan dengan bisikan dari balik pintu. Lembut, tapi menusuk. Damar, aku tahu kau datang. Jangan takut, aku hanya ingin bicara. Damar terpaku. Ia yakin tak ada yang tahu namanya di desa ini selain pamannya dan beberapa warga. Tapi suara itu menyebut namanya, dengan nada manja dan menggoda, seperti seseorang yang pernah mengenalnya. Pak RT menggenggam tangannya kuat-kuat. Masuk ke kamarmu. Jangan menatap keluar jendela. Jangan menanggapi kalau dia memanggil namamu. Malam itu, Damar tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara angin dan ranting yang beradu. Kadang terdengar seperti suara tawa perempuan yang memanjang. Kadang seperti tangisan yang berubah menjadi jeritan tertahan. Keesokan paginya, ia menemukan sesuatu di depan rumah. Tepat di bawah jendela kamarnya, seikat bunga melati segar, diikat dengan tali tambang kusut yang masih ada bekas simpul gantung. Di kertas kecil yang terselip di antara bunga itu, tertulis dengan tulisan miring. Kau mirip dia, jangan buat aku marah. Damar menatap pesan itu lama. Siapa? Dia, yang dimaksud. Ia pun mulai menanyakan tentang kisah Mawar kepada para warga. Namun setiap kali ia menyebut nama itu, wajah orang-orang langsung berubah tegang. Ada yang berpaling, ada yang langsung pura-pura sibuk, dan ada pula yang berbisik. Jangan sebut namanya kalau matahari belum tinggi. Hanya satu orang yang mau bicara, Mbah Rasti. Perempuan tua yang tinggal di dekat sumur desa. Ia buta di salah satu matanya dan selalu membawa tasbih di tangan. Saat Damar datang, Mbah Rasti hanya tersenyum samar dan berkata, kau mirip orang yang dulu membuatnya mati gantung, Nak. Kalimat itu membuat darah Damar berhenti mengalir sejenak. Maksud Mbah, siapa? Lelaki itu. Namanya Darto. Anak kepala desa dulu. Wajahmu mirip sekali dengannya. Mungkin itu sebabnya dia datang padamu. Damar tercekat. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi Mbah Rasti belum selesai. Dulu, Mawar itu gadis baik. Setiap hari ia lewat depan rumahku, bawa bakul bunga. Dia suka menanam melati di tepi jalan. Tapi setelah kejadian itu, suaranya bergetar. Mawar hilang 3 hari. Lalu ditemukan tergantung di beringin itu. Lidahnya terjulur. Matanya terbuka, seolah masih menatap orang-orang yang menyakitinya. Mbah Rasti berhenti sebentar, lalu menggenggam tangan Damar erat. Dia tidak pergi, Nak. Dia menunggu. Dia ingin laki-laki di desa ini merasakan yang sama seperti yang dia alami. Kalau kau ingin menolong kami, jangan lawan dia dengan amarah. Lawan dengan penyesalan. Damar pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi malam berikutnya, semuanya menjadi lebih nyata. Saat tengah malam tiba, suara tali bergesek dengan cabang pohon terdengar lagi. Lebih keras, lebih dekat, seperti berasal dari halaman rumah sendiri. Dari balik tirai jendela, Damar melihat sosok perempuan berdiri di bawah cahaya bulan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya pucat dengan mata hitam kosong menatap ke arah rumah. Di tangannya, tergantung tali tambang, dan dari bibirnya, mengalir suara serak penuh dendam. Kau, mirip dia, dan kau, harus ikut aku. Damar tahu malam itu adalah batas. Ia bisa pergi dari desa itu,
lari, seperti kebanyakan orang waras yang masih menghargai nyawanya. Tapi setiap kali ia melihat wajah-wajah ketakutan warga yang memandangi pohon beringin dari kejauhan, ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak untuk pergi. Bukan hanya rasa penasaran, tapi juga rasa bersalah. Ia tak tahu mengapa, tapi setiap kali sosok Mawar muncul dalam bayang pikirannya, ada getaran aneh di dada, seperti ia pernah mengenal gadis itu. Malam ketiga, ia memutuskan kembali ke lapangan tua. Langit dipenuhi kabut tebal. Bulan pucat menggantung rendah di antara ranting-ranting beringin. Damar membawa lentera kecil dan sebotol minyak wangi melati, milik Mbah Rasti, yang katanya pernah ditanam bersama Mawar dulu, untuk menenangkan arwahnya. Ia berjalan pelan, menyusuri jalan tanah yang sunyi. Angin berhenti berembus, seolah seluruh desa menahan napas melihat langkahnya. Ketika sampai di bawah pohon beringin itu, suara lirih mulai terdengar lagi. Tangisan perempuan, kadang berubah menjadi tawa, lalu kembali menjadi isak. Lentera di tangan Damar bergetar. Cahayanya menari di antara akar-akar yang menjulur seperti tangan yang hendak meraih kakinya. Lalu ia melihatnya, Mawar, berdiri tak jauh darinya, mengenakan gaun putih yang robek di bagian bawah. Rambutnya menutupi wajah. Tali tambang masih menggantung di lehernya, ujungnya melilit cabang di atas. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah. Ketika Damar mencoba mundur, sosok itu tiba-tiba bergerak cepat, hanya sekejap, dan kini ia sudah berada di hadapannya. Wajahnya perlahan terangkat, dan di balik rambut kusut itu, Damar melihat sepasang mata yang penuh luka. "Kenapa kau datang lagi?" Suara Mawar bergetar, seperti keluar dari dua dunia sekaligus. "Aku datang untuk mengakhiri semuanya," jawab Damar, menahan gemetar. "Mengakhiri? Kau pikir aku ingin pergi? Mereka semua harus merasakannya. Semua lelaki busuk itu." Suara angin berputar. Dedaunan beringin berjatuhan seperti hujan gelap. Dari bayangan di sekeliling mereka, mulai muncul sosok-sosok kabur. Wajah-wajah para lelaki yang dulu menjadi pelaku dosa masa lalu. Berteriak minta ampun. Sebelum tubuh mereka ditarik kembali ke dalam kegelapan akar. Damar sadar. Mawar tidak hanya menghantui. Ia mengurung jiwa-jiwa itu di bawah pohon ini. Damar melangkah maju, menatap sosok perempuan itu dengan mata berkaca. "Mawar, mereka sudah mati. Kau sudah membalasnya, tapi kau juga menderita terus. Kau tidak ingin tenang." Sosok itu terdiam. Angin berhenti. Tali di lehernya berayun pelan. "Aku tidak bisa tenang kalau dunia ini masih punya wajah seperti dia." Mawar menunjuk Damar. Suaranya berubah tajam. Jeritan bergema dari seluruh arah. Cabang-cabang beringin merunduk. Akar-akar menembus tanah dan melingkari kaki Damar. Lentera di tangannya jatuh. Apinya padam. Dalam kegelapan itu, hanya suara napas Mawar yang terdengar, berat, dingin, menekan dada. Damar menutup mata. Ia ingat kata-kata Mbah Rasti, lawan dengan penyesalan. Maka ia berlutut, menunduk dalam-dalam, dan berkata lirih. "Atas nama semua lelaki yang membuatmu menderita, aku minta maaf. Aku tidak tahu apakah aku pantas, tapi biarlah aku menanggung rasa bersalah itu bersamamu." Hening, lalu angin bertiup pelan. Sosok Mawar mematung. Dari matanya, 2 butir air jatuh, bukan darah, tapi air bening seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Tali tambang di lehernya terlepas perlahan. Gaunnya bergetar ditiup angin. Tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi kabut putih tipis yang melayang ke langit. Sebelum lenyap, Mawar menatap Damar sekali lagi. Senyumnya samar, antara rasa lega dan perpisahan. "Akhirnya, aku bisa mencium melati lagi." Dan suara itu hilang bersama kabut. Pohon beringin bergoyang pelan, seperti menghela napas panjang. Udara kembali hangat. Suara jangkrik terdengar lagi. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, malam di desa Sururejo terasa seperti malam biasa. Keesokan paginya, warga keluar dengan ragu-ragu. Tak ada suara tangisan, tak ada bisikan, tak ada melati di depan rumah siapapun. Hanya pohon beringin yang kini tampak berbeda. Daunnya hijau segar, akar-akar tuanya kering di beberapa bagian, seolah beban berat yang menahannya telah lepas. Damar berdiri di bawah pohon itu, memandangi langit yang perlahan cerah. Di tanah di depannya, tumbuh setangkai bunga melati putih,
tepat di tempat ia berlutut semalam. Ia tersenyum kecil. Mungkin Mawar sudah tenang, tapi setiap kali angin lewat di antara ranting beringin itu, masih terdengar samar suara perempuan berbisik lembut. Terima kasih. Sejak hari itu, warga Sururejo tak lagi menutup pintu sebelum malam. Anak-anak kembali bermain di lapangan, dan pohon beringin itu kini dianggap sebagai penjaga desa, bukan kutukan. Namun bagi Damar, setiap kali ia melewati lapangan itu, bulu kuduknya masih sedikit berdiri, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ada seorang gadis yang masih menjaga mereka, diam-diam, dari balik daun beringin yang bergoyang pelan di bawah sinar bulan.